Susunan acara Sumpah Profesi Alumni Prodi D3 Kebidanan Medan dan D3 Kebidanan Pematang Siantar jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan tahun 2023. Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi. Izinkan saya ucapkan salam sebelum memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara akad sumpah profesi alumni Prodi D3 Kebidanan Medan dan Prodi D3 Kebidanan Pematang Siantar. Yang kami hormati Ibu Ketua Jurusan Kebidanan Medan, sekaligus Ibu Ketua PDIB Sumatera Utara, Ibu Betty Mangkuji SSTMK. Kemudian yang kami hormati para bapak rohaniawan yang telah bergabung pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Kaprodi D3 Kebidanan Medan. Dan yang paling kami sayangi para alumni D3 Kebidanan Medan dan alumni D3 Kebidanan Pematang Siantar yang akan disumpah pada hari ini, Sabtu 25 Februari 2023. Adapun susunan acara pada kegiatan kita hari ini adalah yang pertama pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Keempat, pengambilan sumpah janji profesi bidan. Kemudian penandatanganan naskah sumpah dan janji profesi bidan. Serah terima alumni dari Ketua Prodi D3 Kebidanan kepada organisasi profesi PDIB Sumatera Utara. Menyanyikan lagu Himne IB dan Mars IB. Kemudian menyanyikan arahan dari Ketua PDIB Sumatera Utara. Kemudian pemberian materi pembekalan etika profesi bidan. Kemudian yang ke-10 adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuki saja acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, acara yang ketiga, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Kamarudin Siregar, SAGM. Kepada Bapak kami persilahkan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu semata. Atas kehendak dan izin-Mu, pada pagi hari ini kami dapat akan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jurusan kebidanan D3 Politekes Kementerian Kesehatan Medan. Untuk itu ridhoi dan berkati Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan pencurah rahmat, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami seluruhnya yang hadir, khususnya kepada jurusan kebidanan yang hari ini akan diambil sumpah. Berikan kesehatan lahir dan batin serta kekuatan, tingkatkan kualitas kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugas mulia dengan sebaik-baiknya untuk pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Allahumma ya Allah ya sami'ud du'a, kepada-Mu ya Allah kami tujukan segala harapan. Semoga segala usaha dan upaya yang kami lakukan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam penataan organisasi kebidanan di Sumatera Utara dan Indonesia, Engkau kabulkan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Keempat, pengambilan sumpah atau janji profesi bidan. Kepada para rohaniawan, kepada peserta janji sumpah untuk diri. Naskah pengambilan sumpah dan janji bidan. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Sabtu, tanggal 25 bulan Februari tahun 2023, saya sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan membantu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bidan? Saya ulangi sekali lagi. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bidan? Bersedia, Bu. Menurut agama apa? Saya ulangi ya. Pertama menjawab Islam, Katolik, Kristen, Protestan. Menurut agama apa? Islam, Katolik, Kristen, dan Protestan. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Selain ini, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha mengetahui. Naskah sumpah dan janji bidan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah
Saya ulang kembali. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik, demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk seluruhnya, ikuti kata-kata saya, bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan mengabdikan ilmu saya akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi kebidanan. sejalan dengan profesi kebidanan. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan mengabdikan diri saya akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan tanpa membedakan agama, tanpa membedakan agama, pangkat, pangkat, suku, dan bangsa. dan bangsa. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan menghormati kehidupan manusia akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. sejak pembuahan. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan membela hak akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan menghargai tradisi budaya dan spiritual pasien yang saya layani. dan spiritual pasien yang saya layani. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan tidak akan menceritakan kepada siapapun tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. untuk keperluan kesaksian. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan menghormati, membina kerjasama, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan menjaga martabat akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan diri dengan terus-menerus mengembangkan diri untuk mengikuti kemajuan ilmu, untuk mengikuti kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. pengetahuan dan teknologi. Sumpah dan janji ini Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya sebagai bidan. sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. memberi kekuatan kepada saya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rohaniawan untuk memimpin acara. Bagi saudari yang beragama Islam yang setelah disumpah, maka secara agama Islam untuk pengucapan lafaz sumpah seperti yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi Wallahi janji yang bersumpah, yang melanggar sumpah adalah maut. Tetapi jika kamu menjalankan semuanya itu, saya atas nama gereja menjanjikan hidup kekal kepada. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang sudah menyatakan janji saudara, mari dengarkan sejenak firman Tuhan yang saya kutip dari Amsal pasal 3 ayat 3, 5 dan 6.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ikutilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ikuti kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya mewujudkan janji profesi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah menyatakan janji saya. Amin. Baik, kita masuki acara berikutnya, penandatanganan naskah sumpah atau janji profesi bidan kepada peserta yang untuk sebagai didampingi Bapak Rohani. Supaya kelihatan di sana kata dibalik ini. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, supaya menghadap kamera. Balik nak kamu ke sana. Ini Katolik. Lihat nama kaliannya udah pas. Sudah pas. Supaya depannya katanya supaya kelihatan di kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mana? Mundur ke belakang saya. Dia banget masuk. Kasih Bapak. Iya. Sip. Kembali. Baik, kepada Bapak Rohaniawan dan peserta silahkan duduk kembali. Baik, kita masuk ke acara berikutnya. Serah terima alumni dari Ketua Politeknik Kedua Medan kepada organisasi profesi PDIP Sumatera Utara. Saya serahkan kepada PDIP Sumatera Utara sejumlah 15 orang alumni dari Prodi Kebidanan Medan dan Prodi D3 Kebidanan Komunikasi. Terima kasih. Baik, kami terima sejumlah 15 orang alumni dari Poltekkes yang nantinya kami harapkan untuk segera melapor ke pengurus cabang di daerah masing-masing untuk siap menjadi anggota IBI di Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, kita masuki acara berikutnya dalam menyanyikan lagu Hilmi Ibi.
Semua hadirin dimohon berdiri. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan. Itulah semua tugasku yang tak mengenal waktu. Berat serasa ringan tugas seorang bidan. Ku tak ingin tanda jasa, semua hanya ikhlas adanya. Ikatan Bidan Indonesia berajas Pancasila. Seluruh jiwa dan ragaku demi bahagia seluruh bangsaku. Dilanjutkan oleh Mars ini. Marilah seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia. Membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila. Bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, kita masuki acara berikutnya adalah bimbingan dan arahan dari Ketua PDIB Sumatera Utara, Ibu Betty Mangpuji SSN. Kepada Ibu Betty Mangpuji SSN, kami persilakan. Baik, terima kasih KDP atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.
pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, sehat selalu dan tetap bersyukur. Yang kami hormati Bapak Rohaniawan yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Kaprodi Detikda Kebidanan, ini kakak-kakak pengurus dari PDIP Sumatera Utara, dan yang kami sayangi teman-teman ini sekarang, teman-teman bidan yang baru mengambil sumpah dan janji pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pengambilan sumpah dan janji pada hari ini. Teman-teman sekalian, pengambilan sumpah ini merupakan makna yang sungguh sangat berarti bagi kita, dikarenakan pengambilan sumpah ini adalah bekal kita dalam memberikan pelayanan. Kalau kita lihat, pengambilan sumpah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan STR. Karena kalau kita tidak mendapat STR, kita tidak bisa melakukan pelayanan kebijakan. STR merupakan bukti kalau kita sudah lulus dari kompetensi kebidanan. Syarat yang sudah dibuat oleh pemerintah buat seluruh bidan yang ingin bekerja di Indonesia. Jadi salah satu syarat ini tadi, di samping kita sudah lulus uji kompetensi, ada syarat lain yang mendukung. Apa itu? Penyumpahan. Agar nanti dalam pengambilan pekerjaan, melakukan pekerjaan asuhan kebidanan, mengingat sumpah janji yang sudah kita berikan. Tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, baik itu keturunan apapun. Bagaimana kita rasakan keluarga kita, begitu juga harus kita rasakan kepada orang lain. Saya ambil contoh. Misalnya ada seorang pasien, kita dinas di ruangan UGD. Datang pasien penyakit kulit yang parah beranak, datang naik ke tempat tidur. Pernah dinas di UGD kan? Nah, dia tidur di situ. Habis itu setelah mendapat pelayanan dia turun, dipindahkan ke ruangan. Datang pasien berikutnya, kita naikkan lagi ke tempat tidur itu. Pasien ini ternyata penderita HIV yang sudah diare, dan pada saat itu dia diare. Kita bersihkanlah bednya itu dengan dengan disinfektan. Yang penting kita anggap sudah safety ya, dengan disinfektan. Terus pasien ini tadi dibawa ke kamar ruang rawat. Datang keluarga kita yang datang, mama kita, karena kita paling nggak sanggup melihat air mata ibu kita kan. Datanglah dia ke situ, karena dia tahu kita tugas di situ, dia datang ke situ. Dia mau berobat karena tadi dia rasa seperti ada sesak. Sanggup kita letakkan di tempat tidur itu? Jujur, tidak. Kenapa pasien lain kamu sanggup meletakkan ke situ, sementara orang tua kita tidak? Hal yang membedakan ini tidak boleh terjadi. Bagaimana keluarga kita nggak sanggup kita tidurkan di tempat tidur itu tadi, begitu juga orang lain. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang perlu, itu tempat tidur langsung dilakukan disinfektan yang tingkat tinggi. Jadi jangan dulu dipakai dulu. Begitulah dalam penyumpahan yang sudah kita sebutkan tadi, tidak membeda-bedakan. Maksudnya bagaimana keluarga, begitu juga kita melakukan yang lain. Bagaimana kulit putih, kulit hitam dan sebagainya, tidak ada boleh beda dalam memberikan pelayanan. Sehingga penyumpahan ini sangat penting dibekali untuk teman-teman yang hendak melakukan pelayanan kebidanan. Kita sudah siap untuk bisa menjadi seorang bidan di lapangan. Tapi masih ada lagi prasyarat berikutnya. Kalau sudah dapat STR, apakah kita sudah bisa melakukan pelayanan kebidanan? Sudah disumpah? Belum. Ada lagi satu. Kita mau bekerja di mana? Kita punya di Sumatera Utara ini ada 33 kabupaten kota. Kalau kita misalnya mau kerja di Medan, di Medan, maka pemerintah daerah itu harus memberi izin kepada kita.
Nggak boleh kita kerja, tapi kita tidak minta izin. Kalau kita bekerja di situ tidak ada izin kita, maka kita itu ilegal. Maka harus ada izin, namanya lisensi. Lisensi ini apa itu? Lisensi ini adalah kita lapor ke pemerintah setempat, kita dapat yang namanya SIPB, Surat Izin Praktek Bidan. Surat izin praktek bidan ini bukan untuk buka praktek, bukan, tapi izin praktek untuk melakukan pelayanan kebidanan di sini. Gitu. Jadi kalau kita mau bekerja, maka harus ada SIPB. Kalau sudah ada SIPB, maka berhaklah kita bekerja di kabupaten kota yang tempat kita pilih. Rupanya kita pindah ke Siantar. Maka kita minta lagi SIPB dari Siantar. Karena kalau terjadi yang tidak diinginkan, dia tahu, oh ini terangkat memang bidan ini sudah memang mengerjakan praktek, sudah ada izinnya. Paham? Sampai situ. Dan yang berikutnya kami harapkan teman-teman segera melapor ke organisasi yang ada di daerah masing-masing. Ya, kalau kita misalnya pun pindah nih, kita mau kerja ke Jerman misalnya, kita mau kerja ke Arab Saudi, boleh saja. Kita juga sudah punya pelayanan di sana. Sudah ada yang namanya PC Arab Saudi, PC Jerman. Jadi mereka itu berinduknya ke kita. Kenapa? Udah habis 5 tahun. Sudah habis. Sudah habis 5 tahun masa STR ini. Mereka yang di Jerman itu mereka yang di Jerman itu minta ke sini perpanjang STR-nya. Jadi mereka ikut MU-nya dari sini, dibuat secara daring. Mereka minta pelatihan klinisnya dari sini. Jadi setelah dia mengumpulkan 25 SKP, karena sekarang pengumpulan 25 SKP ini secara online. Jadi tenaga kesehatan itu semua yang mau ada urusan silahkan ke sana. Yang punya yang punya keterampilan dikumpulkan semua. Kita punya namanya aplikasi Simorlin. Di aplikasi ini gitu ya, saya perlu jelaskan untuk kita ke depannya nanti. Di aplikasi ini itu semua dari organisasi semua ada infonya di situ. Jadi dia terdaftar di KTKI namanya. Kita punya konsil, ini ada KTKI, kita punya konsil kebidanan, ada konsil keperawatan, ada konsil masing-masing, itu yang mengatur semua. Jadi kalau ada yang mau ambil 2 profesi nih, misalnya udah aku tamat bidang, terus saya ngambil lagi FKM misalnya, ya kan? Mengambil lagi FKM bisa-bisa aja. Tapi kita mau ambil profesinya mana? Oh aku mau ambil yang yakni. Nama ikatan Kesmas itu yakni ya. Dia mau ke yakni. Maka di dalam aplikasi itu dia akan mundur dari IBI, dia masuk ke yakni. Tidak boleh lupa. Dan untuk SKP ini sudah diatur masing-masing. Jadi tidak ada lagi organisasi yang mau perpanjang STR-nya tidak mengumpulkan SKP. Gitu. Nah, dan selanjutnya juga kami sampaikan organisasi kita ini adalah organisasi yang kuat. Kita ini mempunyai organisasi sampai ke tingkat internasional, namanya ICM. Ini bulan 6 ini akan ada pertemuan untuk ikatan bidan seluruh dunia itu di Bali, ya. Nanti ada pertemuan ICM itu di Bali. Ini menandakan bahwasanya Indonesia merupakan bagian yang juga diperhitungkan di dalam ICM. Salah satu pengurusnya dari 13 pengurus yang ada di ICM itu adalah Indonesia. Ketua PP kita pengurus ICM, Ibu Dr. Emi Jasmi. Kita mungkin bisa berbangga juga. Ibu Dr. Emi Jasmi salah satu dosen dari Poltekkes Jakarta 3. Tapi yang bahasa Inggrisnya yang jelas sudah tidak lagi
yang harus dipertimbangkan, tapi memang sudah diperhitungkan dan memang sudah siap untuk kemanapun. Jadi untuk teman-teman juga begitu, ya. Jadi silakan bergabung dengan Ikatan Bidan Indonesia, nggak usah takut. Ada yang menyampaikan, itu bidan itu cuma kumpul-kumpul, tidak. Ikatan Bidan Indonesia melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya membuat kemajuan daripada organisasi. Untuk di daerah, kita itu di provinsi, tadi kan internasional ya, namanya ICM. Untuk yang Ikatan Bidan Indonesia Pusat, itu ada 1 di Jakarta. Untuk setiap provinsi, kita punya 33 provinsi, itu ada setiap provinsi ketuanya. Dan untuk Sumatera Utara, kita punya 33 kabupaten kota. Tadi induknya di sini, dan 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kabupaten kota maksudnya begini, ada nanti 1 daerah dia namanya pakai kabupaten, 1 lagi dia pakai kota madya. Ya, jadi 33 kabupaten maupun kota ini semua mempunyai ketua cabang. Ketua cabang ini juga dia punya ranting. Kalau dia punya sudah terlalu besar, misalnya 3.000 misalnya anggotanya dalam satu cabang, maka dia punya lagi, misalnya kita Poltekkes tuh. Poltekkes itu bisa ada 25 atau 30 bidan di situ, dia boleh buka cabang. Ya, jadi ada pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang, dan pengurus ranting. Jadi jangan bingung nanti di lapangan. Untuk iuran sampai dengan sampai tahun 2023 ini itu 10.000 per bulan. Yang 10.000 ini diperuntukkan sebagian sedikit sekali untuk ICM, ya. Ada untuk PP itu kalau nggak salah saya 1.000 rupiah, ya. Untuk PD 1.500, untuk PC ya kan 2.500, untuk yang yang ranting 5.000. Jadi uang itu sudah diperuntukkan tempat masing-masing. Karena kita bisa bergerak ini dari uang iuran. Kalau tidak ada uang iuran pasti IBI tidak bisa berjalan dengan seperti saat ini. Dapat diperhitungkan dengan profesi-profesi lainnya. Anggota kita untuk Sumatera Utara ada 23.000. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin bergabung di organisasi akan bertambah itu. Tapi tahunya dari mana? Nggak bisa cuma hanya daftar saja langsung tahu, tidak. Ini karena sistem online. Jadi kalau mau mendaftar itu daftar melalui KTA. KTA-nya KTA online. Setelah teman-teman bisa nanti daftar di KTA online, pada tahun 2024 nanti bayar iurannya pun sudah bayar iuran online. Jadi kita masukkan uang itu langsung terkirim di pusat dan langsung dibagi. Tapi tahun 2024 pembayaran iuran sudah 15.000 hasil kesepakatan bersama kemarin. Gitu. Sudah paham kira-kira untuk organisasi? Sudah paham? Ya, jadi tidak usah takut bergabung dengan organisasi karena organisasi pasti memperhatikan kawan-kawan di lapangan. Misalnya teman-teman sudah punya STR, sudah punya SIPB, maka bekerja, rupanya pekerjaannya menyala. Kalau masih dalam standar, akhirnya dituntut oleh orang, gitu ya, dituntut oleh LSM dan sebagainya, maka organisasi siap mendukung. Tapi kalau teman-teman tidak terdaftar di organisasi, tidak masuk dalam anggota, maka tidak akan dibantu. Saya bidan Bu, saya bidan gitu. Begitu dicek di KTA tidak ada, kita berarti belum menganggap teman-teman sebagai anggota. Tapi yang bisa kita bantu adalah anggota yang sudah terdaftar, dan anggota yang terdaftar ini akan kita lihat lagi karena kita ada tim majelis pertimbangan di sini, pertimbangan etik, maka kita perhitungkan dengan itu, kita panggil bagaimana kita upayakan supaya membantu teman-teman di lapangan. Kita banyak menjumpai beberapa kasus di lapangan dan mudah-mudahan kasus itu tidak sampai ke persidangan. Misalnya dengan pengaduan kita dengan pendekatan akhirnya masalah selesai. Kalaupun sampai ke persidangan, misalnya yang melanggar kode etik kemarin, itu juga sudah kita sampaikan ke pusat, dan pusat juga membantu
teman yang terlibat kode etik ini. Kemarin diperkirakan dia katanya bekerja sama dengan orang lain menjual anak. Ternyata setelah dilakukan pendekatan dan sebagainya, rupanya antar keluarga yang bermasalah, sehingga melibatkan bidan yang mengatakan menjual anak. Jadi hal-hal seperti ini akan terjadi mungkin di lapangan. Itu kenapa kami berharap teman-teman untuk siap menjadi anggota IBI. Selesai dari sini, mungkin beberapa bulan tenangkan dulu diri, keluarkan dulu STR-nya, susun dulu ya, berkas ke KTKI, kan gitu ya. Serkom kemarin, surat penyumpahan ini, baru apa lagi, ijazah, itu kirim ke KTKI. Setelah kirim ke KTKI, nanti prosesnya ada, nanti tanya Kak Dwi boleh, prosesnya bagaimana langkahnya, baru nanti akhirnya keluar STR. Setelah keluar STR, baru nanti siap untuk bekerja. Jadi jangan dulu bekerja kalau belum punya STR. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada yang kurang pas, nanti boleh bertanya lagi kepada kami. Kami siap 8 jam ya Kak Debbie ya. 8 jam siap terus di kantor IBI ini. Silahkan boleh berkunjung, boleh juga nanti mengirim WA. Jadi boleh bertanya mengenai organisasi melalui WA. Jangan ke saya, kalau ke saya pasti nggak saya balas. Nanti ke pengurus harian yang ada di IBI, nanti mereka akan sampaikan ke saya. Kalau ke saya kadang-kadang saya bingung ini apa, mau pengaduan atau apa ini gitu. Jadi agak sulit ya. Mungkin itu saya rasa yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang apa pagi masih ya? Pagi menjelang siang. Selamat pagi. Baik, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemberian materi pembekalan etika profesi bidan yang akan dibawakan oleh Ibu Arta sendiri SSTM. Izin dulu dilanjutkan oleh Ibu Arita. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Ada? Soalnya kita tidak berapa rajin membaca WA, nanti kalau kamu WA baca. Jadi kalau mau tanya silakan tanya. Ada? Pas? Mata saya sakit kalau baca WA. Lain. Demikian ya, saya tinggal ya. Ya, selamat bergabung di organisasi. Baik, kita memasuki acara berikutnya, yaitu pemberian materi pembekalan etika di bidang dibawakan oleh Bu Arta. Yang akan dibawakan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Arita Sembiring SSTMKes. Kepada Ibu Arita saya persilakan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sudah siap disumpah. Ya, jadi untuk ini tambahan ya, kita membahas tentang ini. Ada di dalam poin apa? Ya, jadi kita berbicara tentang bagaimana nanti kita berada di masyarakat. Kita punya etika, ya, etika yang harus kita patuhi. Kita punya kode etik yang harus kita patuhi sebagai seorang bidan. Ya. Jadi tadi sudah disumpah, kemudian sudah berjanji sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya, tapi kita di organisasi profesi kita juga punya etika yang harus kita atuhi.